Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia sungguh baik dalam kehidupan kita semua. Dan saat ini kita boleh ada, ini semua karena pertolongan Tuhan. Tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tidak lain saudara, kita datang, kita rindu, kita akan menyenangkan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya dari itu, kita akan buka ibadah kita. Kita nyanyi satu pujian penyembahan yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik.
persembahkan kepadamu ya Bapa di surga. Kami menaikkan pujian syukur limpah terima kasih kepadamu. Karena di mana Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang luar biasa. Tuhan selalu tidak pernah meninggalkan kami. Sampai saat ini Tuhan, kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh beraktivitas Tuhan. Ini semua bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tetapi semuanya ini karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan apakah kami mau balas Tuhan? Selain keberadaan kehidupan kami ini, kami tetap terus mempersembahkan untuk Engkau. Kami tetap terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami akan beribadah Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami memulaikan ibadah kami, Tuhan kiranya tolong Engkau campur tangan, Engkau ambil alih semuanya Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan ada kuasa kegelapan yang tidak senang mau beribadah. Tuhan Yesus, kami tolak dia, kami tengking dia di dalam nama Yesus. Engkau mau singkirkan, patahkan dengan kuasa-Mu. Biarlah kami ada kebebasan Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan siap beribadah, akan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Ibadah kita telah dibuka di dalam doa. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Dan saya rindu kita nyanyi lagi satu pujian penyembahan yang berkata, Engkau ada bersamaku. Haleluya. Bersamaku
pujian hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku. Jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Oleh kasih karunia-Mu kami lagi boleh ada. Kami lagi boleh mendapat satu hal yang sangat luar biasa. Kami boleh dapat melalui hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kalau bukan dengan Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Tapi ketika kami menyerahkan hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan semuanya, segala sesuatu akan kami kerjakan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa saat ini kami akan belajar bersama dalam kebenaran firman-Mu. Pengurapan daripada Allah terus hamba-Mu perlukan. Kami boleh dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk dapat menerima akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kuasa-Mu Bapa menguasai kami. Kuasa Tuhan menguasai kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa hal-hal yang luar biasa akan kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami akan belajar bersama dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat ini kita akan
belajar dalam kebenaran firman Tuhan, kita buka di dalam Yoel. Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Yoel pasal 2 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Saya akan baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yoel ini adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan tentunya. Dan beberapa hari yang lalu ada jemaat Tuhan yang bertanya di WA, di grup Philadelphia. Dalam satu doanya kita telah tahu bersama, dalam satu doanya di saat dia berdoa, maka dia mendapat satu ilhaman. Dia mendapatkan ada satu hal yang sangat luar biasa, dan di dalam Yoel pasal 2 dan pasalnya yang ketiga. Dan dia minta apa sebenarnya maksud daripada ayat ini, atau tujuan daripada apa yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau perhatikan mulai dari pasalnya yang pertama, ini merupakan satu hal yang dalam ayatnya yang pertama, pasal pertama ayat 2 sampai ayatnya yang ke-12, maka di situ ada satu bencana belalang yang menghancurkan. Kalau kita perhatikan di sana bahwa tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dan kalau kita perhatikan bahwa kalau belalang, maka tentunya misalnya kita sebagai seorang petani, dia bercocok tanam apakah yang dia tanam, dan tentunya yang dia inginkan adalah melihat hasilnya. Nah, ketika ada hama, maka hama nantinya itu dia akan merusak tanaman yang ditanam oleh seorang petani, dan kemudian ketika tidak bisa dicegah, maka itu akan merusak dan akan mengalami kegagalan di dalam bercocok tanam tersebut. Dan saya sangat disayangkan tidak mendapatkan hasil yang sesuai seperti apa yang diinginkan. Karena kalau kita melihat di sini bahwa
Dalam ayatnya yang keempat, dalam Yoel pasalnya yang pertama, apa yang ditinggalkan belalang pengerik telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat tidak telah dimakan belalang pelahap. Jadi ada beberapa jenis belalang kita perhatikan di sana. Dan tentunya ini akan sangat berpengaruh, sekali lagi bahwa ini akan berpengaruh seperti apa yang telah saya katakan tadi, bahwa nantinya kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, itu sebabnya kita akan melakukan segala cara supaya tidak, ketika tanaman kita yang satu saat yang kita inginkan itu akan membuahkan hasil, maka kita akan melakukan segala cara untuk menyemprot supaya bagus, supaya terhindar daripada hama. Tetapi kalau kita lihat di sini di dalam ayatnya yang kedua sampai ayat 12, ini merupakan hal yang diizinkan oleh Tuhan, hal yang diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi. Untuk terjadi. Dan kemudian di dalam ayatnya yang ke-13, dalam ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20, di sini satu panggilan kepada kita semua, kepada orang-orang Yehuda yang ada pada saat itu, supaya mereka mau bertobat. Mereka mau berbalik daripada satu tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa dalam ayatnya yang ke-13, lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam, merataplah hai para pelayan mezbah, masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk, serta ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan dalam ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-12, di sini ada satu tantangan, ada satu masalah dari hasil panen kalau kita lihat di sana. Dan sesuatu hal yang sangat luar biasa terjadi. Bagaimana kita gagal panen, kita gagal di dalam pekerjaan kita. Dan di dalam ayatnya yang ke-13 ada satu hal, ada tindakan yang sangat luar biasa. Ada satu tindakan yang diambil, ada satu perintah bahwa yang harus dilakukan supaya dapat terbebas daripada masalah, dapat terbebas dengan apa yang sementara dihadapi. Maka dikatakan di sana bahwa lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam. Jadi tugas para nabi kalau kita perhatikan di sini. Di sini firman Tuhan katakan kepada para nabi. Dan para nabi katakan kepada bangsanya, kepada anggota-anggotanya, kepada jemaat-jemaatnya. Supaya apa? Di sini dikatakan bahwa masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung.
memakai kain kapung tanda berduka, memakai kain kapung tanda ada sesuatu hal yang terjadi, ada sesuatu hal yang membuat tidak dapat melakukan apa-apa dengan tindakannya adalah, di sini firman Tuhan katakan bahwa mau kembali berhubungan yang baik. Waktu Yunus katakan kepada orang-orang yang ada di Niniwe bahwa tidak lama lagi bangsa ini akan dihancurkan. Dan ketika disampaikan hal itu, ketika raja mendengar apa yang dikatakan oleh Yunus, maka yang dilakukan oleh rajanya adalah dia menanggalkan akan kebesarannya, dia menanggalkan akan pakaian kebesarannya, dia turun, dia duduk, tanda sebagai merendahkan diri. Dia duduk di abu, dia katakan, kita harus berpuasa sepanjang hari. Seluruh rakyat yang ada di Niniwe, kita mau berpuasa sampai kepada hewan-hewan pun pada saat itu tidak dikasih makan. Supaya apa? Supaya mereka mau datang mendekatkan diri kepada Tuhan, membuat sesuatu hubungan yang baik kepada Tuhan. Supaya apa? Siapa tahu apa ketika mereka lakukan itu, maka malapetaka itu tidak jadi. Dan benar, Niniwe ini diselamatkan kalau mereka mau berbalik kepada Tuhan, mereka mau berpuasa, mereka mau berdoa, mereka mau melakukan yang baik untuk Tuhan. Dan benar apa yang dikatakan oleh ayat pokok kita. Di sini dikatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Koyakkanlah hatimu. Ada apa dengan hati? Kenapa dikatakan koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu? Sebenarnya lebih mudah kita melepaskan akan pakaian daripada hati, karena pakaian itu terlihat. Pakaian itu lebih terlihat daripada hati. Tapi sekali lagi bahwa Tuhan tidak mau melihat rupa. Rupamu ganteng, rupamu cantik. Sekali lagi bahwa itu menunjang akan pekerjaan Tuhan, ya oke. Menunjang penampilan, membuat kita lebih percaya diri, oke. Tetapi kalau ukurannya Tuhan, bahwa yang dia perhatikan itu adalah hati. Yang dia perhatikan itu adalah hati. Kenapa harus hati? Kenapa kita harus mengoyakkan hati? Karena memang firman Tuhan berkata bahwa hati ini, dari hati, dari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada hal-hal yang tidak baik. Seringkali apa yang kita katakan itu tidak dari hati. Nah, inilah yang harus kita rubah. Inilah yang harus kita perbaiki. Dalam pengkhotbah katakan, biarlah putih pakaianmu. Karena memang ya kita. Kehidupan kita ya seperti ini. Karunia kita seperti ini. Tugas kita seperti ini. Yang menjadi masalahnya adalah hati kita. Marilah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan bahwa berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal
mana hukumannya. Jadi kita mau perbaiki hati ini. Kita datang dalam tempat ibadah, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita melompat untuk mengagungkan nama Tuhan. Ada begitu banyak cara yang dilakukan manusia untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi seringkali hati kita ini seperti tidak sesuai apa yang kita lakukan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita adalah orang yang percaya, yang diminta oleh Tuhan, yang dirindukan oleh Tuhan, agar kita mau melakukan akan kehendak daripada Tuhan. Dan siapa tahu firman Tuhan katakan, siapa tahu mungkin di sini, mungkin ini merupakan perkataan manusia. Mungkin apa yang kita lakukan, mungkin apa yang kita lakukan ini, maka dia menyesal, Tuhan menyesal dengan apa yang telah dia katakan. Dia ingin memusnahkan, dia ingin membakar bangsa ini. Kalau kita perhatikan bahwa kejadian Nuh, di situ Tuhan menyuruh Nuh untuk menyampaikan firman Tuhan, sampaikan kepada orang-orang supaya mereka mau bertobat. Tapi disampaikan, tidak ada yang mau bertobat. Tidak ada yang mau mengerti akan Tuhan. Tidak ada yang sadar. Malah mereka mau mencelah Yeremia. Dia sampaikan kepada orang-orang di Yehuda supaya mereka mau kembali mencari akan Tuhan. Tetapi pada saat itu mereka tidak mau. Malah mereka memukul Yeremia, memasukkan Yeremia di sumur. Dan ada begitu banyak hal yang dialami oleh Yeremia karena memberitakan, supaya memberitakan apa yang disampaikan oleh Allah dalam hidupnya. Pada saat itu pemberitaan Nuh tidak didengar, maka mereka mengalami bencana yang sangat luar biasa. Ada banjir di sana. Keluarga Nuh saja yang dikarantina oleh Tuhan 8 bulan kalau kita membaca dalam kebenaran firman Tuhan. Disuruh oleh Tuhan masuklah di bahtera ini, hai engkau orang yang takut akan Tuhan. Masuklah dia. Dan kemudian orang-orang Israel tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Yeremia. Maka mereka itu dibawa ke pembuangan. Yeremia pun ditangkap pada saat itu. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak lagi. Sodom dan Gomora pun seperti itu. Abraham telah berdoa, bersyafaat, Tuhan kalau ada seperti ini, kalau ada seperti ini, kalau ada seperti ini, kalau ada seperti ini, kalau ada sekian, saya tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Kalau ada sekian, saya tidak akan memusnahkan. Tetapi ini tidak ada. Larilah kamu, larilah, menyingkirlah keluarga Lot pada saat itu. Karena kota ini akan dibakar. Dibakarlah Tuhan, karena mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau bertobat. Tetapi Niniwe pada saat itu, Tuhan katakan mereka adalah bangsa yang jahat. Mereka adalah bangsa yang siap untuk dimusnahkan. Sampaikanlah ke sana. Sampaikanlah firman Tuhan. Disampaikanlah. Yunus, yang pertama Yunus takut sebenarnya. Itu sebabnya dia dimakan oleh
ikan. Untungnya Tuhan berkehendak lain dalam hidupnya. Tuhan menyuruh untuk memuntahkan dia, dan kemudian dia pergi untuk bertobat. Dan benar, Niniwe ini dipulihkan. Niniwe ini mendengar apa yang dikatakan oleh Yunus. Mereka diselamatkan. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yoel ini dia juga dipercayakan untuk menyampaikan kepada Yehuda supaya mereka mau takut akan Tuhan. Sudah ada ujian, sudah ada masalah pertama, yaitu masalah belalang. Dan yang kedua, kalau kita perlihatkan, ada dua masalah kalau kita lihat di sana. Dalam Yoel pertama itu belalang, dan yang kedua adalah pasukan. Dalam Yoel pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 17, di situ itu pasukan yang menakutkan bersiap untuk menyerang Yehuda. Dalam Yoel pertama, Yoel 2 ayat 1 dan 17. Nah, itu sebabnya di dalam Yoel 2 ayat 1 sampai 11, di situ kalau kita melihat di sana bahwa ini satu bangsa yang sangat menakutkan. Dan kemudian di dalam ayat 12 di sini sampai ayat 17, maka ada seruan untuk bertobat. Ada seruan untuk bertobat. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan sebenarnya akan kehidupan manusia. Dia ingin ada satu hal yang akan dilakukan oleh manusia, berbalik kepada Tuhan, berbalik dan mencintai akan Tuhan. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita mau melakukan hal yang baik untuk Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-15 dalam Yoel 2, tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Nah, di sini menjadi satu celah, menjadi satu celah. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita mau dalam arti kebenaran firman Tuhan ini, kita mau datang kepada Tuhan dengan sesungguhnya. Kita mau datang kepada Tuhan jangan setengah-setengah. Itu sebabnya dia katakan bahwa koyakkanlah hatimu, jangan setengah-setengah. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau balik kepada Tuhan. Siapapun, mari kita mau datang kepada Tuhan, agar supaya kita menjadi orang, kita menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Dan marilah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pertolongan Tuhan pasti akan sempurna dalam hidup kita. Kita tidak usah berdoa supaya Tuhan virus ini cepat selesai. Kita berdoa supaya kita ini dikuatkan oleh Tuhan, kita terhindar daripada apa yang dialami sekarang ini. Kita berdoa dengan teguh, kita berdoa dengan sesungguhnya. Kita adakan satu penyembahan di rumah. Betul sekarang ini kita berdoa, kita beribadah di rumah, supaya ada sesuatu hal yang akan kita bangun di sana. Mungkin dahulunya tidak ada doa di dalam rumah, mungkin
dulunya kita tidak bisa di dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Tapi dengan adanya ini, kita mau berdoa, kita mau beribadah di rumah, maka kita menjadi orang yang terbiasa untuk melakukan ibadah di rumah. Bangun mesbah doamu di rumah, lakukanlah yang terbaik, maka Tuhan akan menyelesaikan segala perkara. Puji Tuhan. Nanti saya akan sambung lagi akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami telah belajar bersama dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Kami adalah orang-orang percaya. Kami adalah orang-orang yang rindu untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Kami adalah orang-orang anak jemaat-Mu. Kami merasa kami ini hampa, kami merasa ini kosong di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu, kami dekatkan hidup kami kepadamu. Ada satu hal yang Tuhan tegur dalam kehidupan kami. Tuhan ingin kehidupan kami lebih hari lagi untuk lebih datang kepada Tuhan, membersihkan akan segala kekotoran di hati kami, membersihkan akan segala kenajisan di hati kami. Yang Tuhan rindu kepada kami memiliki hati yang terus datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami. Dan biarlah apapun yang menjadi permasalahan hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang lebih mengerti, Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi tujuan hidup kami. Tapi yang pasti bahwa Tuhan akan melakukan rancangan. Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan satu kekuatan yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Berpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan pemerintah kami semua, menyerahkan para medis sebagai garda terdepan di dalam menangani akan virus yang ada. Tuhan Yesus, biarlah kami memiliki hati, kami memiliki kemauan yang kuat. Kami tidak kalah dengan apa yang semata terjadi pada sekarang ini. Tapi doa kami Tuhan, bahwa Tuhan kuatkan kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat perkebunan sawit ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ada hasil yang baik, jauhkan daripada hama perusak, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan, pakai anak-anak-Mu yang ada di perkebunan ini, apapun jabatan mereka, apapun tugas mereka, Tuhan berikan hikmat dan kemampuan daripada Tuhan. Kalau ada rancangan kuasa-kuasa kegelapan, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan siki. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami menjadi baik, kami menjadi kuat hanya karena oleh Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan segera selesaikan ibadah kita. Kita menyanyi doa Yabes.
Biarlah firman-Mu tertanam di hidup kami, tertanam di hati kami, dan berkati persembahan yang diberikan Bapa di sorga. Kami berdoa kepada jemaat Tuhan yang terlibat dalam pelayanan kasih sepanjang minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ladang mereka, berkati usaha-usaha yang tidak menyimpang dan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati jemaat-jemaat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Mereka membangun mesbah doa di rumah. Mereka mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan sesuatu hal yang sangat luar biasa dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami di saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan akan mengangkat engkau naik dan bukan turun. Diberkatilah pada waktu masuk, begitu pun pada waktu keluar. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hasil bumimu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, pengentaran penghiburan dari Allah Bapa Roh Kudus akan menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Ucapan berkat ini telah disampaikan dengan iman. Terimalah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.